Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar setia Ada Apa Gerangan, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Saya Faiza Ramadan mengucapkan terima kasih sebelumnya buat Mas Tama dan semua kru Ada Apa Gerangan yang sangat rapi dalam membawakan cerita pertama saya yang berjudul Tersesat di Hutan Larangan. Ternyata saya baru tahu kalau di desa saya, yaitu Cintamanik, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, sangat banyak pendengar Ada Apa Gerangan. Sampai saya sempat ditanya oleh teman-teman, bagaimana cerita saya bisa dibawakan di Ada Apa Gerangan. Dan kali ini saya akan bercerita lagi tentang kejadian di tahun 2019. Jakarta, 11 Juli. Nama saya Muhammad Faiza Ramadan. Saya bekerja di salah satu konveksi di daerah Jakarta Barat, tepatnya Jembatan 5. Saya diberikan sedikit pengetahuan tentang dunia spiritual, entah dari keturunan, entah juga dari belajar sendiri ketika dulu waktu di pesantren. Di sini saya mau menceritakan kejadian mistis tentang bertaruhnya nyawa melawan jin kiriman yang mengganggu paman saya. Sebut saja namanya Om Udin. Jadi, Om Udin itu punya usaha warung Padang serba 10.000 di daerah Jakarta Barat. Beliau baru menempati sebuah lapak yang berukuran 6 x 8 meter dan ngontrak di tempat tersebut. Setelah sebelumnya di tempat yang lama sudah habis kontraknya. Di saat saya sedang bekerja, tepatnya di hari Rabu, HP saya berdering. Ternyata itu adalah Le Udin. Halo, assalamualaikum. Za, lagi sibuk nggak? Le, ada kepentingan sebentar. Nggak terlalu, Le. Kenapa ya? Tanyaku. Jadi begini, Le, sudah 2 minggu ini mengalami jualan yang sangat sepi, Za. Waktu kemarin awal jualan di tempat baru, padahal masih lumayan. Dan setelah habis terus, tapi akhir-akhir ini bener-bener sepi banget. Bahkan hari ini dari pagi sampai sore baru ada yang beli 1 orang. Itu pun pagi pas baru buka. Katanya, sekarang kan hari Rabu, Le. Bagaimana kalau malam Jumat saya baru ke tempat, Le? Soalnya kerjaan saya harus diselesaikan dulu, jawabku. Ya udah, tolong ya, Za. Soalnya ini benar-benar aneh. Ya sudah, saya tunggu, Za, malam Jumat. Singkat kata, saya dan teman saya yang bernama Bahrun malam Jumatnya datang ke tempat jualan Le Udin. Dan alangkah terkejutnya ketika saya baru masuk ke tempat Le. Karena begitu saya masuk, sudah disambut dengan bau yang sangat amis. Saya pun langsung diajak masuk dan dibuatkan secangkir kopi, serta ditaruhnya rokok 234 di meja oleh Le Udin. Le Udin lalu berkata,
Duduk-duduk dulu, Za. Saya mau panggil bulekmu dulu ke kontrakan sebelah. Sebut saja nama bulekku, Bule Lilis. Di saat saya menyalakan rokok, tiba-tiba Bahrun bilang, "Za, lemu aneh. Bagaimana mau laku jualan makanannya kalau baunya amis banget begini?" Katanya sambil mengernyitkan dahi. "Bau ini bukan dari makanan di sini, Run," tegasku sambil menghisap rokok. "Maksudnya dari mana, Za? Kok baunya sangat menyengat begini? Sampai aku juga rasanya mual banget," kata kawanku ini yang gayanya paling ganteng tapi selalu ditolak oleh wanita incarannya. Lalu kemudian saya membacakan suatu amalan dan kemudian membuka mata batin Bahrun. Karena Bahrun sudah sering ikut dan sering minta dibuka mata batinnya, Bahrun pun sudah tidak kaget lagi dengan penampakan jeroan yang bergelantungan di ruang makan dan di atas pintu, tepatnya sebelah etalase makanan. Astagfirullah, itu jeroan apa, Za? Itulah yang menyebabkan warung Le ini menjadi sepi, Run, karena ada yang usil. Hih, sumpah bau banget. Bahrun pun mual sambil lari ke kamar mandi karena tidak tahan dengan bau jeroan sejenis usus manusia yang bergelantungan. Singkat kata, Le Udin dan Le Lilis pun datang. Saya langsung salam, mencium tangan mereka dan meminta Le Udin untuk menutup warung. Lalu saya meminta air putih di baskom kecil dan cuka. Kemudian saya mendoakan. Setelah habis saya doakan, air tersebut menjadi keruh sekali dan sangat hitam pekat. Lalu Le Udin bertanya, "Ada yang usilin, Iza?" "Iya, Le, itu warung soto yang di seberang jalan," kataku. "Terus gimana, Za?" tanya Le Udin sambil mengelap keringatnya di wajah dengan kedua tangannya. "Ya, insya Allah lah, nanti malam jam 12 saya coba bantu sebisanya ya, Le," jawabku. "Nanti Le lihat sendiri di sini. Saya dan Bahrun nginep di sini malam ini ya, Le." Singkat kata, jam 12 saya pun ambil wudhu dan sholat hajat untuk minta petunjuk. Sesudah sholat, saya membaca amalan pribadi saya dan sholawat Nabi sambil memejamkan mata. Dan di saat saya sedang sholawat, tiba-tiba Bahrun berteriak, "Ya Allah, Za, apa itu?" Dan terdengar semua perabot di etalase berterbangan sampai piring pada pecah seperti dibanting. Kemudian Bahrun dan Leku lari ke depan saya. "Sirullah, Zatullah, Wujudillah, hadir," kataku. Lalu muncullah sosok hitam bertanduk yang sangat panjang dan dia bermata merah. Namun matanya sangat besar. Lalu makhluk itu berkata, "Kamu anak manusia, beraninya mengusik aku?" "Saya tidak akan mengusik kalau kamu tidak mengusik keluargaku," tegasku sambil membaca asma Allah. "Punya ilmu apa kamu berani menantangku? Kamu mengusikku berarti kamu mengantarkan nyawa kepadaku." "Saya tidak punya ilmu apa-apa, tapi kalau kamu merasa ditantang, saya punya Allah, karena ilmumu juga tidak sebanding dengan ilmu Allah, Tuhan kita," tegasku sambil terus menatap makhluk tersebut. "Nyalimu cukup besar. Pergi, atau kamu mau aku buat mati malam ini." Lalu saya memejamkan mata dan membaca amalan untuk menuju alam mereka. Kemudian jin itu terlihat membawa pusaka sejenis kampak yang sangat besar. Dia lalu menyerangku sampai saya pun terasa sesak. Kemudian saya lalu membuat pagar untuk memagari tubuhku karena pagar yang aku buat sebelumnya terasa tembus dan mengenai tubuhku dan rasanya sangat sesak. Ternyata di belakang jin itu ada seorang laki-laki paruh baya yang ikut menyerang dan dia berkata, "Matilah kamu bocah," dengan mata melotot dan menunjuk kepadaku. Aku pun tidak menyerah. Seketika telingaku seperti dibisiki oleh sesuatu. "Cuk, ini sangat berbahaya. Jin itu sudah berumur 3000 tahun.
dan kamu akan kesulitan jika melawan tanpa membersihkan badan kamu lebih dulu. Suara bisikan itu berasal dari pendampingku turun-temurun. Beliau adalah seorang pangeran dan mempunyai pusaka Trisula. Saya biasa memanggilnya Raden. Silakan kamu sedikit mundur, nak. Biar aku yang maju. Silakan, Raden. Anehnya, makhluk bertanduk itu tidak melihat sosok Raden tersebut dan hanya berkata, "Siapa yang membantumu, anak manusia? Kenapa saya tidak bisa menembus tabir cahaya itu?" "Apa benar kamu ingin melihat rupa pendampingku?" tanyaku. "Tunjukkan siapa yang di belakangmu, anak manusia." "Baik, jika kau ingin melihat siapa di belakangku, silakan." Kemudian Raden menampakkan wujudnya dan benar saja, jin bertanduk itu langsung bersujud di depan Raden. "Hampura, Raden, hampura." Dengan mengeluarkan Trisula kepunyaan Raden, saya lalu menusukkan tombak tersebut ke punggung jin yang bertanduk itu. Lalu kupatahkan tanduknya sampai jin itu terkapar lemas. Kemudian kakek yang berada di belakang jin tersebut menghilang tidak tahu kemana. Dan akhirnya Raden menyuruh saya memusnahkan jin tersebut dengan alasan kalau tidak dimusnahkan pasti nanti akan membuat ulah lagi. Kemudian Raden pun tersenyum dan berkata, "Wassalamualaikum, nak. Jaga selalu dirimu baik-baik. Ingat, selalu berbuat baiklah sesama. Saya akan datang di saat kamu membutuhkan." Lalu saya pun kembali ke alam nyata dan berucap Alhamdulillah. Tidak terasa, waktu menunjukkan jam 3 lebih 45 menit. Ternyata, hampir 2 jam lebih saya bertempur dengan makhluk itu. Kemudian Leudin dan Bahrun pun serentak mengucap Alhamdulillah. Saya langsung memagari tempat Leudin berjualan tersebut. "Insya Allah, Le, dengan izin Allah, pagar ini tidak akan mudah ditembus. Ingat, Le, jangan telat sholat 5 waktunya. Dan selalu bersolawat. Kalau lagi rada sepi pembeli ya, Le. Insya Allah kedepannya akan rame lagi, Le," kataku. Setelah saya pulang dari tempat Leudin dan sesampainya di kos, saya dan Bahrun tidak masuk kerja hari itu atau di hari Jumat. Tepatnya sehabis pulang sholat Jumat, tiba-tiba saya merasakan mual dan pusing. Karena saya di kos berdua dengan Bahrun, dan kebetulan Bahrun pun tidak masuk kerja karena malam Jumatnya ikut begadang. Saya berkata kepada Bahrun, "Run, kayaknya ada serangan di badanku. Dada saya sesak dan ada seperti tusukan di bagian punggungku." "Yang benar, Za. Terus gimana?" jawab Bahrun kaget sambil duduk dari tidurnya. "Tolong ambilin air sama garam ya," tegasku. Bahrun pun langsung ambil segelas air dan minta sedikit sendok di tetangga kos sebelah. Karena sebelah kebetulan cewek yang juga sering masak kalau di kos. Kemudian saya langsung duduk membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya dan meminta Bahrun mengambil air wudhu lalu membantu membaca Al-Falaq sebanyak-banyaknya di belakang saya. Jadi posisi Bahrun saya suruh pegang punggung saya sambil merem dan membaca surat Al-Falaq sebanyak mungkin. Tidak lama kemudian, saya langsung merasakan energi kakek tua itu beserta bala bantuannya menyerang dari jarak jauh. Terlalu banyak serangan sampai akhirnya ada yang tembus ke dalam tubuhku. Dan seketika nafasku terasa sesak, sampai saya pun mengeluarkan sedikit darah di mulutku. Saya kemudian melihat Bahrun terpental dan tidak sadarkan diri. Tapi saya terus fokus menerawang jauh ke dunia kakek tua tersebut, sampai akhirnya saya bisa mengembalikan semua serangan kakek tua tersebut. Saya pun meminta perewangan saya, yaitu Macan Kumbang. Kumbang biasa saya memanggilnya. Si Kumbang melumat semua perewangan kakek tersebut tanpa perlawanan yang sepadan. Karena kumbang saya ini bentuknya lebih besar dari beberapa perewangan kakek tersebut. Melalui komunikasi jarak jauh, si kakek tua itu bilang, "Kamu akan tahu akibatnya. Sekarang kamu boleh menang. Suatu saat saya akan datang menyerangmu dengan membawa makhluk yang lebih tinggi kastanya." Sambil tertawa sinis, kakek itu pun menghilang.
Dan ketika Kumbang ingin mengejar, saya menyuruhnya untuk kembali. Karena saya tahu, jika saya dan Kumbang mengejar, berarti saya akan masuk ke dalam lingkaran tabir dunia kakek tersebut. Kalau tidak kuat iman dan bekal kita di dalam lingkaran kakek itu, saya tidak bisa menggunakan semua yang saya punya. Maka dari itu, saya membiarkan kakek itu pergi. Dan sampai sekarang pun, si kakek belum pernah muncul kembali. Mungkin sedang tirakat kembali karena setauku, butuh tirakat 2-3 tahun untuk mengoptimalkan tenaga dalam dan menguasai beberapa ilmu lagi. Dan di sini saya sempat bingung melihat Bahrun pingsan sampai akhirnya saya membawanya ke puskesmas. Karena di dalam ketidaksadaran saya, dia juga ikut terkena serangan makhluk perewangan kakek tua itu. Sampai akhirnya Bahrun pingsan 2 hari 2 malam. Dan alhamdulillah setelah itu normal kembali. Saya dan Bahrun pun masih lanjut bekerja. Dan dari kejadian itu, kemanapun saya pergi, Bahrun selalu mengikuti saya. Dan setelah kejadian tersebut, warung Padang Leudin pun selalu ramai. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan kata Leudin, warung soto seberang jalan sudah tutup 2 minggu yang lalu. Demikian cerita singkat yang pernah saya alami pada tahun 2019 yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bukun, kedatangan Kliwon selalu dinantikan. Bukan orangnya, melainkan daging yang dibawa oleh laki-laki berperawakan kurus dan berkulit hitam itu. Sebab tanpa daging itu, maka warung rawonnya tentu tidak bisa berjualan. Dapat berapa kilo, Won? Daging saja atau campur tulang? Tanya Bukun sambil melirik bungkusan kresek hitam yang diletakkan Kliwon di lantai. Cuma 15 kilo, Bu. Sedang sepi nih. Ya, semoga saja besok-besok rame, biar saya bisa mendapatkan daging sebanyak dulu lagi. Ya wes, tidak apa-apa. Pokoknya ada, Won. Kalau tidak ada, aku yang repot. Ini uangnya, Won. 15 kilo ya. Berarti 4,5 juta. Aku tambahi, Won, biar kamu lebih semangat. Wajah Kliwon tampak sangat senang ketika lembar demi lembar uang itu diserahkan kepadanya. Di kepalanya sudah terbayang wajah cantik Mumun yang akan dihadiahinya. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mau absen, nanti keburu telat. Dari warung kopi di seberang jalan, Tejo menatap kepergian Kliwon dengan motornya. Di kota itu, siapa yang tidak mengenal warung rawon Bukun? Deretan mobil dan motor selalu memenuhi tempat parkir di warung itu. Kuahnya yang kental dan rasanya yang gurih membuat siapapun yang pernah mencicipinya pasti akan ketagihan. Rumah dan mobil mewah yang dimiliki Bukun adalah bukti kesuksesan bisnis rawonnya. Tejo menghabiskan kopinya dan menyeberang jalan. Sambil mengendap-endap, dia memasuki halaman belakang rumah Bukun. Sudah 1 bulan lamanya dia melakukan survei. Usahanya tidak sia-sia. Sama seperti Bukun, hari kedatangan Kliwon adalah hari yang juga dinantikannya. Berbekal keahliannya yang didapatnya di penjara, Tejo berhasil memasuki rumah Bukun tanpa kesulitan yang berarti. Ia lalu mencari dapur tempat Bukun memasak rawonnya. Setelah beberapa kali hampir ketahuan, Tejo akhirnya menemukan tempat itu. Dapur Bukun ternyata terletak di bangunan yang terpisah dengan rumah induk. Dengan sangat berhati-hati, Tejo mengintip ke dalam rumah. Apa yang dikatakan Murni ternyata benar. Rawon Bukun memang spesial dan tidak ada duanya. Di meja dapur, isi tas kresek hitam telah dikeluarkan. Rasa mual langsung dirasakan Tejo saat melihat Bukun dengan santainya memisahkan daging dari paha, betis, dan lengan yang telah terpotong-potong. Sebagian dari potongan daging itu diberikan Bukun kepada seekor musang yang dikurung di sudut ruangan. Setelah beberapa lama,
Tejo bergegas keluar. Malam harinya, ia kembali ke sana. Kali ini ia langsung menuju ke dapur. Bau amis bercampur busuk yang memenuhi tempat itu tidak dihiraukannya. Tujuannya adalah musang yang berada di dalam kurungan. Mata binatang itu seolah mengeluarkan api ketika menatapnya. Tiba-tiba, tubuh Tejo terasa panas dan dadanya sangat nyeri. Tanpa membuang waktu, ia menyiramkan air botol yang dibawanya. Asap tipis langsung mengepul ketika air tersebut menyentuh tubuh si musang yang bergerak gelisah. Setelah air di botol habis, Tejo menusuk tubuh si musang dengan bambu kuning yang telah diruncingkan. Keesokan harinya, media dipenuhi berita tewasnya Bukun dengan cara yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka bekas gigitan dan cakaran hingga nyaris tidak bisa dikenali lagi. Fakta lain yang ditemukan juga tidak kalah mengejutkan. Polisi menemukan potongan daging dan tulang manusia di dapur serta rawonnya. Penyelidikan pun dilakukan. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Kliwon, petugas kamar mayat yang diduga kuat menyuplai Bukun dengan daging manusia. Sementara itu, Tejo sendiri sedang berjongkok di samping sebuah makam. Nama murni tertulis di nisannya. Gadis itu adalah kekasih Tejo yang pernah bekerja di warung Bukun. Ia dibunuh dengan musang kiriman gara-gara tidak sengaja memasuki dapur dan melihat Bukun memasak rawonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Umur saya 24 tahun. Saya akan menceritakan pengalaman nyata saya di tahun 2016. Saat itu, saya bekerja di sebuah distributor besar di kota Garut. Jabatan saya sebagai sales TO atau talking order. Pekerjaan saya lalui seperti biasa. Pada pagi hari sebelum saya berangkat, ibu saya selalu menyiapkan sarapan. Pagi itu kata ibu, "Rif, sarapannya udah mama siapin tuh di meja seperti biasa ya." Saya spontan menjawab, "Oh iya mah, makasih mah. Lagian Arif kan bisa ambil sendiri." "Loh gak apa-apa Rif, toh kan udah biasa mama tiap pagi siapin sarapan bapakmu sama kamu Rif." "Iya, makasih ya mah." "Iya sama-sama," timpal mama. Aku yang mau berangkat kerja langsung sarapan bareng sama bapak dan mama pagi itu. Setelah selesai sarapan dan menyiapkan beberapa peralatan kerja, aku pun pamit dengan bapak dan mama sambil kupanaskan motor metikku pagi itu. "Assalamualaikum pak, mah, Arif berangkat dulu ya." "Waalaikumsalam, hati-hati ya Rif. Apalagi sekarang musim hujan. Awas, jangan lupa jas hujanmu biar nanti pulangnya nggak kebasahan," timpal bapakku pagi itu. "Udah pak, udah Arif sediain pak." Tanpa basa-basi lagi, aku pun segera gas motor metikku. Ya, memang waktu itu Garut sedang diguyur musim hujan. Entah kenapa, aku merasakan tidak enak hati pada pagi itu. Namun aku menyembunyikan ke bapak mamaku karena takut mereka panik. Secara aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kebetulan kakak-kakakku semuanya perempuan, dan mereka sudah pada menikah dan mempunyai rumah masing-masing. Setibanya di kantor, seperti biasa aku melakukan tugas-tugas sebelum berangkat ke lapangan. Setelah aku bereskan semua dan mendengarkan meeting dari Pak SVP, aku pun segera berangkat ke lapangan. Kebetulan hari itu hari Rabu, jadi aku nggak bakalan masuk ke toko-toko yang ada di pasar. Cuma di sekitaran toko Garut kotanya aja. Tiba-tiba HP ku bergetar menandakan ada SMS masuk. Dan betapa terkejutnya, ada SMS masuk dengan nomor yang tidak aku kenal. Isi SMS itu sangat kasar. Aku pun heran karena setauku aku tidak pernah punya musuh di kerjaan maupun di luar sana. Aku pun kaget dan menelpon nomor tersebut.
Aktif, cuman tidak diangkat. Ya sudah, aku matiin dan aku menghiraukan SMS tersebut. Mungkin salah kirim. Aku pun langsung berangkat ke lapangan. Singkat cerita, sudah hampir setengah hari aku istirahat di sebuah warung kopi di sekitar kota Garut. Aku membuka HP-ku karena dari tadi aku tidak membuka HP sejak tadi aku menerima SMS kasar itu. Lalu aku merogoh saku celanaku dan membuka HP-ku. Di sana sudah ada 5 SMS. Dan setelah aku buka, ternyata isi SMS itu dari nomor yang sama. Seperti yang tadi, dia menghina dengan kata-kata kasar, malahan lebih kasar dari tadi pagi. Aku pun terpancing dan membalas SMS itu dengan kata-kata kasar juga. Dia pun menjawab, "Kamu kalau berani, datang ke sini di Kampung Cimacan," katanya. Kampung Cimacan itu lokasinya di dekat terminal Garut yang sangat dekat dengan perbatasan Sungai Cimanuk. Aku mengiyakan SMS misterius itu karena aku pun sangat kesal dan jengkel. Singkat cerita, jam 5 sore aku keluar dari kantor dan rencananya mau langsung ke Cimacan karena aku sangat terpancing dengan SMS tersebut. Sore itu Garut sedang diguyur hujan yang sangat deras. Saking aku marahnya, jas hujan pun aku nggak sempat pakai. Setibanya di Cimacan jam setengah 6 sore, aku pun mau SMS nomor tersebut. Ketika aku membuka HP-ku, alangkah terkejutnya. Tiba-tiba di kotak masuk SMS-ku kosong. Padahal sebelumnya aku tidak pernah menghapus nomor tersebut. Aku langsung membuka login panggilan terakhir karena tadi pagi aku sempat menelpon nomor tersebut. Dan ternyata sama, tidak ada nomor tersebut. Aku kaget setengah mati. Ya sudahlah, mungkin tadi bingung juga sih. Hujan pun bertambah deras. Jadi terpaksa aku berteduh di dekat warung sampai maghrib pun tiba. Aduh, gimana ini? Mau pulang nanti sajalah kalau hujan rada reda, gumamku dalam hati. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ku tafsir usianya 65 tahunan. Dia pun bertanya kepadaku, "Mau kemana, Jang? Jam segini ada di sini. Hujan deras lagi. Bapak khawatir liatinnya, mana basah begitu." Aku pun menceritakan semua yang terjadi. Ketika aku mendapatkan SMS misterius, sampai nomornya pun hilang gak tahu kemana. Ya Allah, hati-hati Jang. Gak perlu diladenin. Udah biarin aja. Diemin aja lah sama orang yang gak dikenal itu. Hati-hati, bapak mah khawatir. Di kampung ini Jang, ketua RT maupun RW juga gak sanggup menangani kelakuan kampung ini. Jadi sedikit aku ceritakan mengenai kampung Cimacan ini. Memang Cimacan ini terkenal dengan sebutan kampung dosa. PSK, maling, kumpulan LGBT pun kos-kosannya di kampung ini. Begitulah yang banyak orang ceritakan. Oh gitu ya Pak. Yaudah kalau gitu saya mau pamit pulang dulu aja. Tanpa aku merespon perkataan bapak tersebut. Iya Jang, hati-hati ya di jalan. Mana hujannya makin deras. Iya Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Aku pun segera gas motorku. Singkat cerita, aku tiba di rumahku. Dan alhasil tubuhku menggigil akibat dari guyuran hujan tersebut. Mamah dan bapakku segera membukakan pintu rumah dan menanyakan kenapa sampai pulang larut malam, tidak seperti biasanya. Aku pun menceritakan kejadian tadi pagi. Mamah dan bapakku pun marah. Marah karena takut terjadi sesuatu hal yang buruk kepadaku. Aku pun tidak bisa menjawab, hanya ke air, mengganti baju dan minum air hangat. Hujan terus-menerus tidak henti-hentinya sampai aku mendengar berita bahwa Sungai Cimanuk banjir bandang dan meluap ke jalan di sekitarnya. Sampai rumah sakit Dokter Slamet pun hancur. Dan kampung Cimacan pun aku mendengar amblas habis rumah kos-kosan tempat dosa itu. Ya Allah, aku ngeri merinding mendengar bencana barusan. Kamis 20 Desember 2016. Seperti biasa, aku menjalankan pekerjaanku pada pagi hari itu.
Aku ke kantor, meeting, dan kebetulan aku langsung berangkat karena hari Kamis jadwalku berangkat ke Pasar Cikajang. Karena dari Garut tempatku ke Pasar Cikajang membutuhkan waktu 1 jam, aku pun segera berangkat dan setibanya aku di lampu merah Maktal yang mau ke arah Cikajang, aku pun ingin melihat bekas banjir semalam, ingin melihat keadaan sekitar, dan benar saja, aku melihat dari kejauhan rumah sakit Dr. Slamet pun tergenang air. Ya Allah, ngeri, gumamku dalam hati. Aku pun membelokkan motorku dan berangkat ke arah Cikajang. Tiba-tiba, ban motor depanku seperti melindas sesuatu benda, dan aku sontak kaget karena motorku hampir saja ambruk. Namun aku bisa menahannya. Dan anehnya pula, hanya ban depanku saja yang merasakan benda itu, sedangkan ban belakang tidak melindas apa-apa. Aneh kan? Gumamku dalam hati. Kaget bercampur aneh, aku tahan dalam hatiku. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku pun beranjak ke kunjungan satu toko lagi. Aku segera masuk ke toko tersebut. Pada waktu itu, aku setengah linglung. Kebetulan yang punya toko ramah. Dia pun memberikan aku segelas air panas. Dan pemilik toko pun kaget karena aku meminum air panas itu tanpa jeda atau meniup air itu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, aku pun segera pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Dan ketika pulang, aku terjebak banjir kecil di Ciburial, Cikajang. Air pemancingan roboh dan airnya banjir ke jalan dan alhasil macetlah di jalan tersebut. Aku pun berhati-hati, melaju sedikit demi sedikit air yang bercampur dengan lumpur tersebut. Aku tiba jam 6:30 malam, dan semua karyawan pun sudah pada pulang. Hanya menungguku yang baru pulang ke kantor. Aku menjelaskan semua yang terjadi di jalan, kenapa sampai aku pulang kemalaman. Dan alhasil, aku pun kena marah oleh Pak SVP ku. Namun aku tidak mendengarnya, seolah-olah aku linglung. Setelah beres di kantor, aku segera pulang dan melihat motor kesayanganku kotor penuh dengan lumpur bekas banjir tadi. Dan tanpa sadar, aku menggas motorku dengan kencang, seperti bukan aku yang mengegasnya. Tapi alhamdulillah nyawaku masih bisa tertolong pada waktu itu. Padahal aku sempat mau bertabrakan beberapa kali dengan mobil, motor, sampai semua orang memakiku. Setelah tiba aku di rumah, aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan dan ambruk di motor sebelum motorku aku standarkan. Segera aku diangkat ke dalam rumah dan aku dibaringkan ke ruang tengah rumahku. Sampai aku meronta-ronta karena aku kesurupan dan tanpa sadar bahwa aku kesurupan sangat parah. Sampai tetangga-tetanggaku berhamburan datang ke rumahku pada malam itu. Semua tetanggaku termasuk keluargaku mengaji, melantunkan ayat suci Al-Quran. Mamaku berbisik kepada bapakku, "Pak, apa sebaiknya kita panggilkan Pak Ustadz Haji Andi?" Haji Andi adalah seorang ustadz yang biasa meruqyah orang-orang yang ketempelan. "Iya, mungkin itu lebih baik, Mah. Coba Mama ajak siapa yang mau nganter Mama ke rumahnya. Panggil dia ke sini, sementara Bapak menjaga Arif. Takutnya dia berontak kayak tadi lagi." Tanpa basa-basi, mamaku pun langsung berangkat ke rumah Haji Andi, karena memang rumahnya beda kampung dari rumahku. Singkat cerita, Pak Haji Andi pun sudah sampai ke rumahku. Aku pun langsung melotot ke wajahnya tanpa aku sadari, dan aku bilang kepadanya dengan suara geraman berat yang bukan suaraku, "Ada apa kamu kesini? Anak ini akan saya bawa karena saya suka sama anak ini." Semua mengucapkan istighfar. Namun Pak Haji Andi tidak menjawab perkataanku. Dia tetap membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan komat kamit mulutnya. Sontak badanku pun menggelinjang. "Kamu pengen harta segimana? Bakal saya beri, asal anak ini bisa saya bawa." Tanpa memperdulikanku, dia tetap membacakan ayat-ayatnya. Dan badanku akhirnya menggeliat kepanasan.
Aku pun diruqyah. Dan anehnya, biasanya kan kalau orang diruqyah itu dia bakal muntah, tapi tidak pada diriku. Aku pun sadar dengan badanku yang sakit, mulutku yang perih akibat tadi minum air panas yang disuguhkan oleh pemilik toko. Aku yang masih linglung menanyakan kenapa kok ramai sekali di rumah ini. Tapi tanpa menjawab, mamaku mengambil air minum sambil menangis. Besoknya aku tidak bisa bekerja karena hari-hariku siangnya merasa aku tidak berada di alam dunia. Hatiku pun hampa, susah untuk dijelaskan. Yang pasti, jiwaku diambil oleh penguasa Sungai Cimanuk. Setiap maghrib sampai jam 1 malam, aku selalu kesurupan tanpa aku sadar. Dan semua seperti biasa. Tetangga-tetanggaku pun berkumpul sampai aku sadar. Ketika aku kesurupan, aku selalu berkata-kata kasar. Ketika sampai menginjak hari kelima, kejadian terus berulang. Keluargaku pun berinisiatif membawa aku ke rumah orang pintar yang letaknya di kampung Bayongbong. Segera aku dibawa oleh bapakku bertiga bersama sopir. Sesampainya aku tiba di rumah orang pintar tersebut, tapi aku lupa namanya. Yang jelas dia perempuan parubaya. Perempuan itu melototiku setibanya aku masuk ke rumahnya. Aku tidak sadarkan diri lagi. Menurut cerita bapakku, aku menjerit-jerit, meronta-ronta seperti buaya yang sedang berjalan. Dan pada akhirnya, orang tersebut memberitahukan bahwa seluruh penghuni kerajaan jin di Sungai Cimanuk terganggu dengan kejadian banjir pada hari sebelumnya. Dan karena keteledoranku, dengan pikiran kosong, aku melihat kejadian banjir tersebut. Sampai ban motorku menginjak sesuatu yang aku tidak tahu. Padahal yang aku injak waktu itu adalah kepala buaya putih yang tidak kasat mata. Dia pun marah kepadaku. Bapak hanya bisa istighfar dan menangis melihat keadaanku yang semakin hari semakin kurus kering. Karena aku tidak mau makan dan hanya minum sedikit. Aku pun sadar dengan badanku semakin hari semakin sakit yang aku rasakan. Orang pintar tersebut lalu membawaku ke kamar mandi. Aku pun dimandikan dengan bacaan-bacaan ayat suci. Aku menjerit seketika ketika tanganku tiba-tiba seperti tangan buaya. Tangan buaya putih yang besar dan kulitnya kasar bercampur dengan kuku-kuku tajam seperti buaya. Aku pun menangis, menjerit melihat tanganku yang seperti itu. Lalu aku tidak sadarkan diri. Kata bapakku, orang tersebut tidak yakin bahwa aku akan 100% sembuh. Dia tidak mampu dengan keadaanku seperti ini. Ketika sudah berada di dalam mobil, bapakku memelukku erat. Jangan kosong pikirannya, ucapkan doa sebisamu, kata bapak kepadaku. Dan menurut penuturan sopir mobil, entah kenapa setir mobil pun terasa berat. Dan pada akhirnya mau celaka. Sopirku mau menabrak sebuah kendaraan bermotor, namun untungnya dia bisa mengerem sebisanya. Dan pikiran dia diusahakan tidak kosong. Sesampainya di rumah, aku dibaringkan. Seperti biasa, sesudah maghrib, aku langsung kesurupan lagi. Sudah mau menginjak di hari ke-7, keadaanku semakin memburuk. Sudah semua orang pintar bapakku panggil ke rumah, namun tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Sampai suatu ketika, kakak iparku dan temanku yang satu kerjaan denganku menanyakan keadaanku. Kenapa sampai hampir 1 minggu aku tidak masuk kerja? Kakak iparku pun menceritakan semua yang terjadi kepadaku. Dan entah keajaiban apa, salah seorang teman sekantorku, sebut saja bernama Ilham, dia biasa mengadakan kumpulan seperti pengajian di rumahnya. Orang-orangnya pun bukan orang lain, melainkan saudara-saudaranya sendiri. Dan dia bilang mau menolongku. Sekitar jam 7 malam, tepat seminggu aku kesurupan, dia datang ke rumahku, tapi tidak sendirian. Dia membawa saudara-saudaranya, yang semuanya sudah mempunyai ilmu-ilmu. Sedikitnya dia pun mengaji, sampai seperti biasa, aku meronta-ronta, dan entah apa yang ada di pikiranku. Aku merasakan, aku ada di sebuah kerajaan, di mana semuanya hancur berantakan. Air darah ada di mana-mana. Sampai akhirnya tanganku seperti ada yang menarik, dan aku tersadar
seperti dalam tidur panjang sampai aku menjerit dan istighfar. Tanpa sengaja, aku melihat sosok tidak kasat mata dengan wajah yang amat mengerikan. Seluruh wajahnya gosong dan tidak ada mata, sedangkan darahnya bercucuran. Bau amis pun tercium sampai sosok itu menghilang. Setelah kejadian itu, keadaanku pun berangsur-angsur membaik. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih baik-baik saja. Beribu-ribu terima kasih aku dan keluargaku ucapkan kepada Ilham dan saudara-saudaranya. Melalui dia, atas izin Allah, aku bisa disembuhkan dan disadarkan. Demikian pengalamanku pada tahun 2016 yang lalu. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmah atas kejadian ini. Dan mohon maaf bila tulisanku yang sedikit kurang bisa dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya ke email kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak RHI FM kali ini. Semoga dapat menghibur kalian malam ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.